Terpuji nama Tuhan. Shalom sahabat ceria yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kita jadikan firman Tuhan menjadi pondasi hidup kita sepanjang hari ini. Renungan firman Tuhan bagi kita hari ini dengan tema hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 firman Tuhan berkata demikian. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus memberikan nasihat, hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Percaya dulu, baru kita bisa melihat mujizat. Berbeda dengan orang-orang dunia yang ada di sekeliling kita. Mereka lebih cenderung mau melihat dulu, melihat tanda dulu, melihat mujizat dulu, baru mereka bisa percaya Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan memberikan satu pengajaran bagi kita hari ini, hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Ini berbicara tentang iman, saudaraku. Kita perlu memiliki pengertian yang benar tentang iman. Kalau kita memiliki pengertian yang benar tentang iman, saya sangat percaya kita akan menjadi orang yang kokoh. Walaupun mungkin doa kita belum dijawab Tuhan sampai hari ini. Tetapi kalau kita memiliki pengertian yang benar tentang iman, kita tidak akan pernah tawar hati. Kita tidak akan pernah mundur. Pasti tetap berharap sama Tuhan. Dan saya sangat percaya Tuhan sayang kepada setiap kita. Bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya bagi anak-anaknya yang beriman kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau memiliki iman yang kuat, kita juga perlu memiliki dasar. Dasarnya adalah firman. Dalam Roma 10 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau mau iman kita timbul, kalau mau iman kita kuat, kita perlu mendengar firman Tuhan. Iman kita menjadi kuat atau tidak tergantung dari apa yang kita dengar. Kalau setiap hari kita mengambil keputusan untuk mau mendengar firman Tuhan, mendengar nasihat Tuhan, saya sangat percaya iman kita akan kokoh, iman kita akan kuat. Semua tergantung dari apa yang kita dengar. Tapi kalau setiap hari kita lebih suka, lebih cenderung kita mendengar kabar-kabar yang negatif, yang membuat kita jadi khawatir. Kita lebih suka mendengar kabar-kabar yang buruk. Kita lebih suka mendengar gosip. Maka iman yang kuat pun bisa menjadi tidak kuat, sehingga orang mengalami ketawaran hati. Sebaliknya, walaupun mungkin kita saat ini mengalami ketawaran hati, tetapi kalau kita mau mengambil keputusan mulai saat ini, kita mau mendengar firman Tuhan, kita beri waktu kita membaca firman Tuhan, kita dengarkan Tuhan Yesus berbicara lewat firman-Nya. Saya sangat percaya iman yang biasa-biasa akan menjadi iman yang kuat. Pertanyaan saya bagi semua kita, sudahkah Bapak Ibu, sudahkah sahabat ceria membaca firman Tuhan hari ini? Saya mengajak setiap kita, mari kita disiplinkan diri kita setiap hari. Setiap hari disiplinkan diri kita untuk bergaul dengan firman Tuhan. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita, bacalah firman Tuhan. Berilah makan roh kita, itu firman Tuhan. Maka kita akan menjadi kuat. Iman kita akan menjadi iman yang kuat. Kalau iman kita kuat, maka kita akan kuat menghadapi dunia yang lagi sulit ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita setiap hari bergaul dengan firman Tuhan.
Saya mengajak semua sahabat ceria, mari kita ambil keputusan yang baik, keputusan yang bijak, untuk setiap hari kita bergaul dengan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Waktu kita baca firman Tuhan setiap hari, kita mendengar Tuhan berbicara, Tuhan nasihatin kita, maka iman kita menjadi iman yang kuat. Betapa pentingnya hari-hari ini kita melakukan apapun harus didasari oleh iman yang kuat. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak lama lagi Tuhan datang yang kedua kali. Kalau Tuhan datang, yang bisa melihat dia adalah orang yang memiliki iman. Betapa pentingnya kita memiliki iman. Kita melayani Tuhan, memuji Tuhan tanpa iman. Itu tidak ada faedahnya sedikit pun bagi Tuhan. Bahkan itulah dosa. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman itu adalah dosa. Oleh sebab itu, perlu kita memulai semua aktivitas kita, apapun itu, didasari oleh iman yang kuat. Bahkan ada janji Tuhan dikatakan, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang memampukan kita bersungguh-sungguh adalah iman. Tidak mungkin kita bergairah datang kepada Tuhan kalau kita nggak ada iman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkitkan kembali iman kita. Caranya, mari kita setiap hari mendengar firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang bisa membangkitkan iman kita. Saya berdoa biar sepanjang hari ini, semua sahabat ceria menjadi orang yang setia bergaul dengan firman Tuhan, dan Tuhan dapatin kelak kalau Tuhan datang kedua kali, kita menjadi orang-orang beriman di hadapan Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya sangat percaya kalau kita lebih dulu percaya akan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat, kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita. Katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.